Kemendikbud ungkap alasan madrasah tak ada di RUU Sisdiknas. Kepala BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbud Sristek Anindito Aditomo, menyatakan bahwa kata madrasah memang tidak dicantumkan lewat pasal dalam draft rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kita itu punya ilmu sangat terbatas. Loh, kok tahu semuanya? Ini sudah keluar dari batasnya pasti. Nggak mungkin. Semuanya menjawab. Lalu semuanya tahu nggak? Tidak mungkin semuanya tahu. Jadi harus ada batasannya. Ini adalah batasan untuk kita agar kita tidak merasa tahu semuanya. Sehingga ada suatu ketika seseorang harus berkata, saya tidak tahu, biarpun itu di bagiannya. Mungkin seorang mebler, mungkin dia suatu ketika mentok dengan sebuah ukiran tertentu atau model tertentu. Harus ada saat dia tidak tahu. Ini urusan-urusan yang terlihat oleh mata, apalagi urusan ilmu. Maka kalau seorang ustadz dijawab semuanya pasti menjawab, ini pasti masuk wilayah bohong pada suatu ketika nanti. Karena ilmunya juga terbatas. Dia bukan Tuhan Allah yang maha tahu semuanya. Akan tapi kenapa kok dia selalu menjawab? Karena kebodohan dia pasti menjawab. Kalau ditanya pasti menjawab. Tapi urusan fatwa ilmu agama ini ternyata semua bisa ngomong gara-gara Kiai Haji Ustadz Google itu. Jadi kalau nggak punya langsung bertanya Google, langsung bertanya, itu menjawab. Sehingga ada seorang kerjaannya hanya berani komen padahal dia tidak punya latar belakang. Dunia seni saya tidak punya seni yang sehingga saya tidak bisa komentar tentang seni. Politik pun kalau sudah saya komentar saya diam, saya tidak ngerti politik. Urusan agama saya bisa komentar pun sebatas saya tahu. Tapi sekarang orang dengan media sosial ini, lihat, kata Imam Ibn Athaillah menunjukkan kalau mereka itu bodoh. Kenapa? Semua harus komentar, eksis, pokoknya harus muncul, ini komentar, ini komentar, ini komentar. Jadi bukan ahlinya pun berkomentar. Apa yang terjadi setelah itu? Kerancauan, menunjukkan kebodohan seseorang kalau dia itu akan menjawab semua yang pernah ditanyakan kepadanya. Bahkan kalimat la adri itu adalah separuh daripada jawaban yang istimewa. La adri, aku tidak tahu. Dan orang besar kalau sudah berani berkata la adri, aku tidak tahu. Dalam dunia fatwa itu demikian. Dalam dunia fatwa, kalau sudah orang berani berkata la adri, itu hebat. Dan memang dia tidak tahu. Kalau dia tahu, wajib dia memberitahu. Kalau tidak tahu, jangan berkata. Nah ini, maka kata Ibn Athaillah Sakandari, ini pendidikan bagi kita semua di dalam disiplin apapun. Jangan sok tahu deh. Cuman sekarang gayanya orang sok tahu, berbohong, fatwa bohong. Ini maka bodoh sebetulnya dia. Karena kenapa dikatakan bodoh? Dia telah memasuki sesuatu yang dia tidak tahu. Berarti kan bodoh dia. Kong tidak tahu kok dia sok tahu. Kemudian lanjutannya apa? Mu'abbiran an kulli masyahid. Kalau ada orang itu mengungkapkan dari semua yang ia saksikan, mengungkapkan semua yang ia saksikan, celah, cacat bagi dia. Maka betul, kalau orang itu ngomongnya itu nggak pakai kontrol, tidak pakai seleksi, ya itulah orang bodoh. Cerdas tidak jaminan orang itu selamat. Kadang terburu-buru, cerdas pandai berkomentar. Cerdas, jadi bikin komentar, dia bisa pleset nanti, semua itu. Zaman media sosial, waduh, semuanya kalau ada permasalahan berlomba-lomba ingin komentar. Permasalahan apa? Politik, mulai dari penjual sayur, penjual daging, penjual ini, sampai ustadznya berlomba-lomba untuk komentar. Sehingga kalau sudah begini nggak bisa dipilah. Dia sendiri nggak bisa memilah mana yang penting dan yang tidak penting. Nggak ngerti prioritas. Kalau sudah begitu maka menjadilah dia bodoh. Dia menyebut kata madrasah dan satuan pendidikan dasar lainnya dicantumkan di bagian bawah atau bagian penjelasan dalam revisi RUU Sisdiknas. Semua nomenklatur bentuk satuan pendidikan seperti sekolah dan madrasah akan muncul dalam penjelasan, ujar Anindito saat dihubungi Senin 28 Maret.
Menurutnya tak hanya madrasah seperti MI dan MTS yang dicantumkan dalam pasal, tetapi juga bentuk satuan pendidikan lain seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas juga tidak disebutkan di dalam RUU Sisdiknas. Menurut Anindito, pengaturan soal tingkah pendidikan cukup di level kebijakan teknis sehingga tidak perlu ditingkatkan undang-undang. Selain itu, dia juga menegaskan RUU Sisdiknas masih di tahap pembahasan, tahap revisi draft awal dan akan banyak masukan yang diterima. Penyusunan RUU Sisdiknas dilaksanakan dengan prinsip terbuka terhadap masukan dan tidak dilaksanakan dengan terburu-buru. Begitulah pasalnya. Begitulah paparnya. Dalam undang-undang yang lama yakni Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, aturan tentang satuan pendidikan dasar tertulis gamblang di pasal 17 ayat 2. Ayat itu berbunyi pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. Lalu di RUU Sisdiknas hal itu tidak lagi tercantum. Draft RUU Sisdiknas hanya mengatur tentang pendidikan keagamaan dalam pasal 32. Pasal 32 draft RUU Sisdiknas itu berbunyi, pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan pelajar untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi landasan untuk menjadi ahli ilmu agama atau peranan lain yang memerlukan penguasaan ajaran agama. Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara, Arifin Juraidi, mengkritik keras draft RUU Sisdiknas Merkarda telah menghapus penyebutan jenjang madrasah dalam sistem pendidikan di Indonesia. Alih-alih memperkuat integrasi sekolah dan madrasah, draft RUU Sisdiknas malah menghapus penyebutan madrasah, kata Arifin dalam keterangannya yang sudah dibenarkan oleh anggota Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia, Doni Koe Soima, dikutip Senin 28 Maret. Dia menyebut kata madrasah dan satuan pendidikan dasar lainnya dicantumkan di bagian bawah atau bagian penjelasan. Dalam revisi RUU Sisdiknas, semua nomenklatur bentuk satuan pendidikan seperti sekolah dan madrasah akan muncul dalam penjelasan, ujar Anindito saat dihubungi Senin 28 Maret. Menurutnya tak hanya madrasah seperti MI dan MTS yang dicantumkan dalam pasal, tetapi juga bentuk satuan pendidikan lain seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas juga tidak disebutkan di dalam RUU Sisdiknas. Menurut Anindito, pengaturan soal tingkah pendidikan cukup di level kebijakan teknis sehingga tidak perlu ditingkatkan undang-undang. Selain itu, dia juga menegaskan RUU Sisdiknas masih di tahap pembahasan, tahap revisi draft awal dan akan banyak masukan yang diterima. Penyusunan RUU Sisdiknas dilaksanakan dengan prinsip terbuka terhadap masukan dan tidak dilaksanakan dengan